Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang pembagian dividen, waktu pembagian dividen, dan juga istilah penting dalam pembagian dividen seperti cum det, ex det, recording det, dan juga payment det di dalam data dividen. Dan di sini saya menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Jadi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi langsung saja, bagi teman-teman yang baru mengenal dunia pasar, tentu istilah-istilah ini masih belum begitu familiar. Jadi istilah-istilah tersebut dapat ditemukan pada laporan keuangan perusahaan dalam aksi korporasi pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi langsung saja, untuk melihat, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam sahamnya. Yang seperti saya contohkan di sini adalah saham Bank Mandiri. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke case statistik untuk melihat berapa persen pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Dan teman-teman bisa langsung masuk ke valuation. Di sini valuation di bawahnya ada dividend yield, yang mana dividend yield, dividen yang dibagikan per tahun adalah 5,37%. Nah, jadi Bank Mandiri membagikan dividen 5,37% dalam satu tahun. Nah, untuk melihat waktu dan juga kalender suatu perusahaan atau suatu saham Bank Mandiri, teman-teman bisa langsung masuk ke Corp Action. Nah, di Corp Action ini ada menu dividen. Dan di dalam dividen ini ada price, cum det, ex det, recording det, dan juga payment det yang akan saya jelaskan satu persatu. Langsung saja, apa itu price? Price adalah suatu nilai atau suatu berapa saham yang akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi di Bank Mandiri ini membagikan saham senilai 353 per lembar sahamnya. Jadi dikalikan dalam 100 lot. Karena teman-teman pasti jika membeli saham itu pasti membeli satu lot. Dan langsung ke cum det. Apa itu cum det? Cum det adalah tanggal terakhir seorang investor dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh dividen dari kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu. Contohnya Bank Mandiri. Dengan kata lain, bila seorang investor atau teman-teman ingin mendapatkan dividen dari Bank Mandiri ini atau dari perusahaan lain, maka hari terakhir investor bisa membeli saham perusahaan tersebut pada tanggal 27 bulan 2 2020. Jadi cum det ini tanggal terakhir bagi pemegang saham untuk bisa menikmati dividen tersebut. Jadi seperti yang saya contohkan, Bank Mandiri ini telah mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 353 per lembar saham. Jadi dijadwalkan cum det pada tanggal 27 bulan 2. Berarti di tanggal 27 ini hari terakhir seorang investor atau teman-teman agar berhak mendapatkan dividen sebesar 353 tersebut. Jadi yang kedua adalah ex det. Apa itu ex det? Ex det adalah tanggal pertama kadaluarsa dari percatatan kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu, atau yang saya contohkan pada Bank Mandiri ini. Di tanggal ini pemegang saham yang membeli saham Bank Mandiri ini tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Jadi jika teman-teman membeli saham Bank Mandiri pada tanggal ex det, maka teman-teman tidak berhak mendapatkan dividen. Biasanya jadwal ex det ini jatuh sehari setelah tanggal cum det. Contohnya cum det-nya tanggal 27 pada Bank Mandiri ini, dan juga ex det-nya pada tanggal 28. Jadi ex det ini jatuh sehari setelah jadwal cum det. Yang ketiga adalah recording det. Apa itu recording det? Jadi berbeda dari ex det. Recording date ini adalah tanggal di mana sebuah perusahaan melihat dan mencatat siapa saja pemegang saham perusahaan yang akan mendapatkan pembagian dividen. Jadi di tanggal recording date ini suatu perusahaan itu mencatat siapa sih yang berhak, siapa sih yang akan menerima pembagian dividen ini.
Jadi lanjut yang keempat adalah payment date atau bisa dibilang distribution date. Apa itu? Yaitu harusnya teman-teman sudah tahu payment date ini adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham suatu perusahaan tersebut. Jadi Bank Mandiri ini atau pemegang saham akan menerima dividen tersebut pada tanggal yang dimana di situ ada payment date. Jadi di payment date ini pemegang saham sudah menerima dividen tersebut. Jadi seluruh hak dividen pemegang saham yang tercatat akan sepenuhnya ditransfer ke rekening efek masing-masing investor. Jadi mengapa tanggal-tanggal tersebut penting dari cum date, ex date, recording date, payment date? Mengapa penting bagi pemegang saham yang mencari keuntungan dan juga pembagian dividen pada tanggal tersebut? Jadi bila tujuannya hanya mendapatkan dividen saja, maka investor akan rame-rame membeli saham perusahaan tersebut di tanggal cum date atau beberapa hari sebelum tanggal cum date. Jadi apa pengaruh tanggal-tanggal ini terhadap pasar modal? Jadi penjelasannya, bila suatu perusahaan telah mengumumkan suatu jadwal aksi korporasi, maka investor pengincar dividen akan mengamati tanggal-tanggal tersebut secara seksama. Jadi umumnya hanya saham suatu perusahaan yang akan cenderung naik sebelum ex date. Jadi Bank Mandiri saya prediksi pasti akan naik sahamnya sebelum ex date. Karena apa? Karena banyak investor yang memburu saham dari Bank Mandiri ini. Jadi jika banyak yang memburu, otomatis saham ini akan naik. Jadi saat ex date harga saham akan cenderung menurun. Jadi setelahnya saham itu akan menurun karena investor yang gencar hanya mengincar dividen akan melepas kembali saham tersebut ke pasar. Jadi menyikapi hal ini, jadi teman-teman lebih baik menghindari pembelian saham Bank Mandiri di saat cum date. Karena keesokan harinya di tanggal ex date harga saham akan menurun. Karena banyak seorang investor yang hanya mengincar dividennya tertentu. Jadi jika teman-teman bila merasa saham perusahaan atau saham yang bagus itu memiliki prospek bisnis yang baik ke depannya, maka lebih baik saham tersebut disimpan atau di hold dalam jangka panjang. Hal yang lumrah bagi perusahaan berkinerja baik untuk secara konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung saja klik komen. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu jika saya ada waktu untuk membalasnya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan pesan saya untuk teman-teman, jangan teruslah mencari ilmu, karena di pasar modal ini harus memiliki ilmu yang memadai agar tidak loss dan juga tidak nyangkut di suatu saham-saham tertentu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat berinvestasi dan juga menabung untuk masa depan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.